Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ramadi Family Channel bersama saya Tasnim Fauzia Rais. Masih pada puasa kan? Nah, hari ini saya punya special guest yang sudah banyak diminta di DM dan juga personal message, yaitu Mbak Hanum Rais. Selamat datang. Alhamdulillah. Assalamualaikum, sehat ya Mbak Hanum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih. Gimana kabarnya? Baik, Sehat-sehat ya? sehat. Kalau Alhamdulillah. gini kita jadi kayak kembar. Kayak kembar ya? Mana yang lebih tua, mana yang lebih muda. Pokoknya bedanya 5 tahun ya. Dan juga selamat datang semua penonton YouTube channel Rahmadi Family. Iya, terima kasih loh Mbak Hanum sudah datang dan spend your time to be here with us ya. Nah, Mbak Hanum, pertanyaan pertama nih. Selama social distancing, Mbak Hanum apa saja kesibukannya nih di rumah? Boleh cerita nggak ke kita-kita? Iya, sama mungkin dengan yang lain-lain juga ya. Dalam era wabah seperti ini ya, mau tidak mau kita harus mengikuti imbauan, kita di rumah aja, karena memang ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah gitu dengan WFA. Alhamdulillah, karena ini sebuah privilege ya. Tidak semua orang bisa melakukan pekerjaan kerjakan di rumah gitu. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang saya tempuh itu bisa dilakukan di rumah gitu. Nah, diantaranya juga memang menulis gitu, menulis buku, menulis blog, menulis beberapa agenda juga untuk masyarakat gitu. Dan ya tidak jauh lah dari tulis menulis gitu, karena tidak ada yang bisa dilakukan selain itu. Selain mungkin tentunya juga ya belajar masak juga dari Ninim karena mengasah kemampuan memasak juga, karena jadi lebih punya waktu dengan suami, dengan anak-anak juga. Kemudian selain itu juga banyak membaca. Saya rasa juga di bulan puasa ini selain membaca Quran juga membaca tafsirnya gitu. Kemudian juga buku-buku buku-buku kitab lah yang selama ini hanya teronggok di rak, sekarang ada waktu untuk dibaca. Kalau tidak ada wabah mungkin ya selama ini nggak akan pernah terbaca. Betul. Jadi ya kita mengambil hikmah positifnya. Oke, jadi salah satu hikmah dari social distancing tadi Mbak Hanum semakin banyak membaca buku-buku agama ya? Iya, buku-buku, ada juga beberapa buku-buku novel juga Mbak Ninim yang saya baca, seperti buku-buku punya Dan Brown yang belum sempat saya baca, judulnya Origin. Tapi setelah baca buku itu saya susuli karena bukunya sangat bagus banget ya, tentang bagaimana where do we come from dan where are we going. Nah, jadi itu kan sebetulnya tentang penciptaan manusia, dari mana kita dan kita akan kemana. Nah, ini juga ternyata kalau kita baca di Quran itu surat Al-A'raf itu banyak sekali kita bisa mengetahui misteri tentang penciptaan manusia. Jadi walaupun bukunya itu novel, buku barat, tapi kemudian saya susuli juga untuk menambah backupnya bahwa kita sebagai manusia beriman itu sudah punya jawabannya gitu. Jadi jangan kemudian ikut arus. Nah, ini banyak yang nanya Mbak kan seorang dokter gigi ya. Terus gimana sih awal mulanya dulu Mbak Hanum bisa terjun ke bidang tulis menulis ini gitu? Bisa diceritain nggak? Ya, banyak sih yang menanyakan hal itu ya. Ini inspirasi saya menulis itu tidak datang serta-merta, tapi berdasarkan sebuah pengalaman, karena tidak ada pekerjaan, tidak ada saat itu ya, tidak ada kesibukan, sehingga kemudian mungkin itu qadarullah, Allah memperjalankan saya menjadi seorang penulis itu lewat kejadian-kejadian itu dulu. Ya, dimana waktu itu saya harus ikut suami ke Austria ya. Mbak Ninim juga udah pernah ke Austria, jadi menemani suami juga sama anak-anak. Nah, di sana kebetulan kalau saya agak sedikit lebih sepi karena nggak ada anak-anak, jadi nggak ada kesibukan sama sekali. Bekerja juga tidak mungkin. Kemudian sekolah juga tidak mungkin karena harus pakai bahasa Jerman, dan saya tidak bisa memenuhi itu standar itu. Kemudian anak-anak juga belum dikaruniai oleh Allah. Jadi saat itu benar-benar wah ngapain ini cuma pengangguran gitu. Padahal tadinya saya sempat bekerja di sebuah stasiun televisi di Jakarta. Jadi waktu itu ngapain ya kalau kayak gini, kenapa kita nggak nulis aja? Menulis apa? Ya menulis apa aja yang bisa ditulis. Waktu itu kesibukan saya
benar-benar hanya menghabiskan waktu untuk menulis pengalaman saya dari hari ke hari menjadi seorang traveler gitu di Austria itu. Saya tulis di blog itu. Lama-lama suami saya mengatakan, wah kenapa nggak bikin buku gitu, karena tulisanmu banyak yang menikmati, banyak yang komentar juga waktu itu ya, sehingga kemudian akhirnya inspirasi menulis itu datang dan jadilah buku pertama saya itu justru Menapak Jejak Amin Rais. Jadi waktu itu tentang buku bapak, tentang bagaimana saya mengingat, merecall semua momen-momen indah seorang anak dengan ayahnya, kemudian jadi hadiah ulang tahun Pak Amin waktu itu. Nah yang kedua baru kemudian 99 Cahaya di Langit Eropa itu. Jadi semua berawal dari justru karena saya tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk dilakukan sehari-hari, ya kemudian saya menulis. Jadi tangan inilah yang kemudian menggerakkan saya untuk berani menulis, dan alhamdulillah malah jadi buku dan film dan seterusnya gitu. Malah jadi ini ya main jobnya Mbak Hanum sekarang ya. Awalnya nggak terpikirkan. Awalnya memang menjadi hobi ya awalnya, tapi lama-lama setelah ke belakang kebetulan menikmati juga dengan profesi menjadi penulis, karena menjadi penulis itu be your own boss gitu ya. Kita tidak bekerja lagi dengan bos kita di atas gitu yang kasih deadline. Kalau zaman saya waktu di televisi jadi reporter, jadi itu kan kita punya atasan gitu, harus ada deadline dan seterusnya. Tapi menjadi penulis buku ini ya kita menjadi atasan diri kita sendiri gitu. Meskipun kita juga jangan kemudian malas-malesan karena semua juga butuh deadline. Jadi kadang-kadang kalau menulis buku ya harus cari momentum nih, mau publish atau mau dipromosikan kapan, jadi buku itu harus jadi sebelum itu misalnya. Nah itu kita harus bisa memanage dengan baik timingnya. Dan yang kedua juga yang namanya orang menulis juga harus banyak membaca. Jadi nggak bisa kalau kita itu menulis tapi tidak ada yang diisi otaknya, juga nggak ada. Selanjutnya nih Mbak, buku-buku Mbak Hanum kan banyak bercerita tentang Islam di Eropa dan juga yang Bulan Terbelah di Langit Amerika itu juga tentang Islam di Amerika. Terpikir nggak sih untuk menulis tentang sejarah Islam di Indonesia? Pingin sekali sih, pingin sekali. Meskipun untuk riset ke sana mungkin perlu kedalaman yang lebih ya, karena kan kalau kita bicara tentang Islam di Indonesia mungkin orang Indonesia sendiri banyak sekali yang sudah menulis gitu. Sehingga kalau saya juga dalam hal ini memang punya passion bercerita tentang perjalanan di luar negeri saya. Jadi ini sebenarnya kan berdasarkan dari perjalanan saya ke luar negeri gitu. Nah mudah-mudahan nanti kalau sudah tidak ada wabah, sudah penerbangan sudah normal ya mungkin bisa going throughout Indonesia lah untuk membuat satu cerita tentang Islam di Indonesia. Tapi yang jelas begini Mbak Ninim, ketika saya menulis itu memang saya selalu punya satu prinsip yang saya lekatkan pada hati saya. Ketika menulis itu ya ini juga sekalian berdakwah. Makanya kalau ditanya kok Mbak Hanum nggak nulis misalnya buku buku-buku horor gitu atau mungkin buku-buku metropop atau cerita-cerita yang romance atau gitu ya, karena memang saya juga pingin sambil menyelam minum air, dalam artian sambil aktualisasikan passion saya tentang menulis, saya juga ingin berdakwah gitu. Jadi dengan buku 99 Cahaya di Eropa nih misalnya Mbak Ninim, itu banyak sekali email yang datang waktu itu ya, sampai sekarang bahkan itu yang menyatakan ingin sekali pergi ke Eropa untuk belajar, untuk sekolah. Bahkan ada yang setelah menonton film itu pengen pakai jilbab, ada yang bahkan ya ada beberapa email juga mengatakan pengen masuk Islam gitu. Jadi itu buat saya sebuah kepuasan dan juga ketentraman pribadi gitu yang tidak ternilai dari respon teman-teman atau para pembaca buku yang membaca buku saya, kemudian saya ya alhamdulillah juga ikut membonceng pahala gitu, mendapatkan pahala. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Nah,
kalau boleh tahu nih, kasih secret dong buku yang sedang digarap sekarang apa nih? Sebenarnya saya tahu sih, tapi buat pemirsa. Iya. Sebetulnya ada 2 buku. Oke. Ada 2 buku. Jadi Oh, ada 2 buku langsung sekaligus? Iya, saya malah nggak tahu tuh. Jadi memang yang satu buku yang mungkin Mbak Nining udah tahu tuh tentang peradaban Islam juga di Spanyol gitu. Dan saya sedang benar-benar banyak sekali membaca buku-buku mengenai the fall and the rise of Islamic Empire di Spanyol. Kemudian tentang banyak sekali sebetulnya pelajaran yang bisa kita ambil sebagai sebuah negara ya, yang dimana kita mayoritas adalah Muslim, dan itu pernah terjadi loh di Andalusia. Jadi itulah mengapa saya pengen sekali beribrah atau mengambil hikmah cerita bagaimana Islam di Andalusia. Kemudian saya bingkai menjadi judul Sangkakala di Langit Andalusia gitu. Itu sedang berjalan. Itu berapa persen? Wah, masih ya mungkin 70% ya, 70%. Dan alhamdulillah karena WFH terus ini jadi lebih banyak menulis ya. Mudah-mudahan diharapkan bisa lebih cepat jadi benar-benar jadi monografnya. Kemudian yang satu lagi saya juga terinspirasi dari pengalaman ini sih, perjuangan untuk punya anak lagi gitu, karena setelah Saraza saya udah mencoba beberapa kali gitu, dan banyak sekali yang pengen mendengar cerita-cerita tersebut. Dan saya sebetulnya bukan karena ingin membukukan itu, tapi lebih pada ingin mendokumentasikan itu sebagai buku untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain ya. Tapi kalau nanti misalnya ada yang tertarik untuk membaca, ya why not, nanti dijadikan buku gitu. Jadi ada 2 buku yang kita jadi ada nih. 2 buku, dan mudah-mudahan nanti juga bisa menulis tadi yang tentang Islam di Indonesia ya Mbak Nining ya. Amin. Last but not least, ini kan Sofi anak saya yang pertama tuh juga suka nulis Mbak. Kemarin juga sudah mulai nulis dikit-dikit sih. By the way, boleh dong kasih tips atau nasihat untuk adik-adik yang nonton ini, gimana sih menulis naskah atau novel yang baik dan efisien? Kasih tips. Ya, jadi memang tidak ada rumus atau kerangka formula yang pasti ya membuat tulisan yang bagus itu begini, tidak ada Mbak ya. Atau kalau sering saya ditanya, nggak ada itu rumus bagaimana bukunya biar laris, itu tidak ada ya. Tapi ada cara bagaimana agar kita menulis dengan baik ya. Kalau hasil itu nanti biarkan pahala ya yang menentukan gitu. Lagi pula kan kita menulis juga bukan hanya untuk mencari komersialisasi, tetapi juga untuk ketenangan batin ya. Buat saya menulis itu juga bisa menenteramkan batin saya. Kadang-kadang ada perasaan gundah, perasaan unek-unek yang selama ini kita tahan, itu kita keluarkan dengan menulis, dan itu sangat bagus untuk memperbaiki psikologis kita. Jadi ini bagus untuk Sofi juga, sedari kecil juga sudah terbiasa untuk mengeluarkan gagasan idenya, dan itu bisa menjadi satu terapi psikologis yang sangat bagus jika nanti malah bisa jadi buku dan seterusnya. Nah, kembali lagi menulis yang baik itu ya tentu harus membaca yang banyak. Itu satu-satunya formula yang bisa saya katakan untuk bisa menulis yang baik itu ya membaca yang banyak, sebanyak-banyaknya. Kalau Anda ingin juga kemudian memperkaya diksi, kemudian memperkaya sastranya ya, tentu saja banyak buku-buku yang bisa dibaca juga yang sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan cerita yang akan Anda bangun gitu. Dan banyaklah yang bisa kita dapat gali dari berbagai buku yang kita baca. Dan yang kedua, konsistensi. Ya, konsistensi. Memang terkadang-kadang tuh kita mengalami deadlock, mengalami kemacetan gitu dalam berpikir ya, mengalami writer's block ya. Kalau orang bilang tuh blokade seorang penulis gitu. Ya jangan dipaksa. Nonton film dulu saja, atau nonton YouTube dulu saja, atau bercengkrama dengan keluarga gitu. Kadang-kadang nanti tidak dinyana, tidak diduga inspirasi itu datang dari kegiatan-kegiatan ketika kita mengalami writer's block tadi. Misalnya terbersit gitu ya, kita sedang nonton TV atau nonton berita, tiba-tiba terbersit, wah bagaimana kalau begini nih jalan ceritanya misalnya seperti itu. Nah ini
akan merefresh blokade tadi. Jangan dipaksakan kalau sudah di depan komputer berkali-kali ngetik kok delete terus delete terus. Nah, sebaiknya ditinggalkan saja. Oke. Jadi ini ya tips kecil-kecilan. Jadi yang pertama tadi jadikan menulis itu sebagai juga dakwah ya. Ya. Jadi kita juga memiliki kepuasan dan ketentraman setelah menulis itu, dan yang kedua konsistensi ya pastinya. Ya. Dan yang jelas menulis itu mengabadikan kita di dalam peradaban ya. Jadi kalau kita bisa menulis ya apa sajalah, menulis sesuatu yang tentu saja bermanfaat ya. Itu nanti apalagi sekarang dunia digital ya, itu akan menjadi satu legacy buat anak keturunan kita di masa yang akan datang, membaca tulisan kita. Oh, ini nenek kita, moyang kita menulis tentang ini, tentang itu, dan bisa jadi sebuah itu tadi warisan yang tidak berharga, yang luar biasa berharga. Oke. Terima kasih banyak Mbak Anum atas kehadirannya. Kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Mungkin Mbak Anum nanti berkenan lagi untuk mengasih inspirasi yang lainnya ya. Sama-sama. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.